Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah. Pada pagi ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya dengan keadaan sehat walafiat. Jangan lupa karena cuaca dingin, maka kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan tubuh. Jangan banyak minum es dan perbanyaklah minum air putih. Oke, di sini Bapak lihat dari kelas 5 hadir, tapi dari kelas 6 ada satu orang tidak hadir. Mana ya? Ya, semoga di kesempatan berikutnya Ayu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan kita semua. Ya, baiklah sebelum memulai, Bapak minta ketua kelas dari kelas 5 maju ke depan dan dari kelas 6 maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik. Ya, terima kasih. Silakan boleh ke tempatnya. Baiklah, hari ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran IPA. Untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar materi tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Sedangkan untuk kelas 6 hari ini kita akan belajar tentang magnet. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup untuk kelas 5. Kemudian ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, dan manusia ini membutuhkan makanan. Nah, bagaimana makanan masuk ke dalam tubuh manusia? Disitulah sistem pencernaan harus dipelajari. Untuk kelas 6 kemarin kita sudah belajar tentang Asian Games, yang mana Asian Games bisa menarik wisatawan-wisatawan asing ke tempat penyelenggaraan Asian Games, atau salah satu cara untuk menarik wisatawan asing yaitu dengan cara mengadakan acara-acara internasional. Nah, magnet juga mempunyai daya tarik, yaitu menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari bahan-bahan tertentu. Seperti itu. Sebelum kita mulai, Bapak minta untuk kelas 5 dibuat 3 kelompok. Setiap kelompok berisi 4 orang. Silakan. Kelas 5, perhatikan video pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan. Silakan disimak videonya. Organ pencernaan manusia. Ayo perhatikan gambar berikut. Berikut merupakan nama-nama organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia yaitu mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus. Organ pencernaan pada mulut terdiri atas gigi, lidah, dan air liur. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan. Sedangkan air liur berfungsi untuk membantu melarutkan dan menghaluskan makanan saat dikunyah. Kerongkongan merupakan organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berbentuk menyerupai tabung panjang yang terletak di bawah faring sampai lambung.
Lambung merupakan tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Di dalam lambung terdapat otot lambung, enzim, dan larutan asam lambung. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus besar berfungsi untuk menyerap air, vitamin, dan mineral yang terdapat dalam sisa-sisa makanan. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Permulaan usus besar disebut dengan usus buntu. Pada usus buntu terdapat tambahan usus yang disebut umbai cacing. Bagian akhir usus besar terdapat rektum. Rektum ini akan bermuara pada anus. Anus terletak di bawah rektum. Jika rektum sudah penuh, akan muncul rasa ingin buang air besar. Anus menjadi saluran pembuangan sisa-sisa makanan dalam bentuk tinja atau feses. Ayo perhatikan proses pencernaan makanan pada manusia. Diawali dari mulut, makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah, serta dicerna secara kimiawi oleh air liur. Selanjutnya, makanan akan menuju kerongkongan. Proses yang terjadi pada kerongkongan meremas dan mendorong makanan masuk ke lambung. Selanjutnya, pada bagian lambung, makanan dicerna menjadi molekul lebih sederhana dengan bantuan enzim. Berikutnya, makanan melewati usus halus. Pada usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, makanan akan melewati usus besar. Pada usus besar, terjadi penyerapan air, vitamin, dan mineral pada sisa makanan. Sisa makanan mengalami proses pembusukan. Selanjutnya, pada bagian anus, proses yang terjadi adalah pembuangan sisa-sisa makanan dalam bentuk tinja atau feses. Apabila saja untuk maju ke depan, menyimpulkan salah satu organ pencernaan manusia dan fungsinya. Ya, silakan kelompok 1. Silakan dibacakan. Organnya apa yang ditulis? Usus halus. Apa fungsinya usus halus? Untuk menyerap sari-sari makanan. Oke, betul. Baik, terima kasih. Kelompok kedua, silakan maju. Organ apa yang ditulis kelompok 2? Mulut. Mulut. Apa fungsi dari mulut? Menghancurkan makanan. Ya, baik. Silakan duduk. Terima kasih. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Apa yang ditulis oleh kelompok 3? Organ apa? Lambung. Apa fungsi dari lambung?
Sudah selesai semuanya? Sudah. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Ya, silakan Yusuf dijawab. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda dari magnet itu. Oke, baik sekali jawabannya. Betul. Kemudian nomor 2. Gambarkan sebuah magnet, berikan keterangan tentang kutub utara dan kutub selatan pada magnet tersebut. Zahra, silakan dijawab. Magnet berbentuk huruf U dengan bagian utara dan selatan. Kutub utara dan selatan berada di atasnya. Oke, terima kasih. Nomor 3. Di bagian mana kekuatan daya tarik magnet terbesar dari sebuah magnet? Ratu, silakan dijawab. Di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya. Jadi magnet itu mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Dan kekuatan magnet yang paling besar adalah terdapat pada dua sisi kutubnya, yaitu di kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan pada bagian tengahnya, kekuatan magnet tidak terlalu kuat. Oke, soal yang terakhir. Bagaimana bentuk-bentuk magnet? Silakan dijawab Agi. Magnet tabung, magnet jarum, magnet lingkaran, magnet batang, magnet cincin. Oke, baik sekali, terima kasih. Itulah macam-macam daripada bentuk magnet. Paus. Ya, baiklah. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Bagi yang belum paham, silakan nanti ditanyakan kembali kepada Bapak. Untuk kelas 5, tugas di rumah yaitu kamu perhatikan bagaimana ketika kamu makan, bagaimana mulut itu mengunyah sebuah makanan, ya. Kamu perhatikan bagaimana mulut itu mengunyah sebuah makanan. Untuk di rumah, tugas masing-masing kelas 5. Untuk kelas 6, tugasnya adalah mencari barang-barang di rumah yang mana menggunakan magnet. Banyak barang-barang di sekitar kita yang biasa kita pakai atau kita gunakan dan terdapat magnet di dalamnya. Itu tugas untuk di rumah. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa melakukan pembelajaran di kesempatan lainnya dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.